Selamat pagi menjelang siang ya, kembali berada di Stasiun Gambir. Saya akan memulai perjalanan lagi, naik kereta api lagi. Dan ini tuh ya bukan masa angkutan lebaran, bukan masa angkutan tahun baru dan Natal, tapi penumpangnya rame. Kereta-kereta hari ini juga sudah ludes terjual habis semua ya. Dan karena tingginya permintaan, PT Kereta Api Indonesia menjalankan kereta tambahan. Ini nggak biasanya nih, kereta ini dijalankan sebagai kereta tambahan ya. Karena yang pagi sudah ada, yang malam sudah ada, dikasihlah satu lagi kereta tambahan, yaitu kereta Manahan. Nah, spesialnya perjalanan hari ini, kereta Manahan akan menggunakan rangkaian terbaru. Rangkaian punya siapa, seperti apa rangkaiannya. Nah, ikuti aja perjalanan kali ini menuju ke Yogyakarta dengan kereta api Manahan tambahan. Asik banget, cuaca Jakarta lagi cerah. Lihat langit biru, awan putih di Jakarta itu kayaknya jarang-jarang ya. Dan saat ini saya sudah berada di lantai teratas Stasiun Gambir ya, di peron-peron keberangkatan atau kedatangan. Dan rencananya kereta Manahan tambahan akan disiapkan di jalur 3. Dan daripada bengong di bawah ya, mending nongkrong di atas ya, di peron keberangkatan ya, bisa ngelihat ya minimal KRL lalu lalang gitu. Seperti biasanya ya, saya masuk ke dalam stasiun melalui pemindai wajah dengan face recognition boarding ya. Dan untuk di Stasiun Gambir, pelayanan face recognition itu hanya dilayani melalui pintu selatan. Kalau kalian butuh manual boarding, itu dilayani melalui hall utara ya. Jadi kalau pakai face recognition, kita nggak perlu cetak boarding pass, nggak perlu store kartu identitas, tinggal scan wajah langsung bisa masuk. Jadi sebelum munculnya penjualan tiket kereta Manahan tambahan hari ini, itu seluruh keberangkatan kereta dari arah Jakarta sudah habis terjual ya. Baik tiket kereta yang paling murah kayak contohnya kereta Bengawan, sampai dengan yang paling mahal dengan kasta tertinggi kelas kompartemen suite, itu semuanya sudah ludes terjual. Tiba-tiba muncullah penjualan tiket kereta Manahan tambahan ya. Dan nggak butuh waktu lama ya, tiketnya langsung tiketnya langsung ludes, terjual habis ya. Untuk keberangkatan hari ini tidak tersisa lagi. Nggak tahu orang-orang ini tujuannya mau kemana. Yang pasti Manahan ini mengarah ke arah Jogja dan Solo yang biasanya memang mengundang peminat calon pengguna kereta ya. Dan kenapa sih bisa tiba-tiba ada kereta Manahan tambahan padahal bukan Nataru dan bukan Lebaran gitu? Karena akhir pekan ini merupakan long weekend ya, jadi ada 2 hari libur tanggal merah, termasuk salah satunya adalah Tahun Baru Imlek. Itu ya udah otomatis ya, mumpung libur panjang, mungkin orang-orang yang setelah jenuh bekerja gitu pengen healing-healing, pengen liburan ya ke arah Jogja, Solo. Ya sudah, otomatis tiketnya ludes terjual. Hari ini juga saya nekat mengambil kursi single seat ya. Nggak tahu di depan atau di belakang, tapi feeling saya bakalan dapat di depan sih, karena ngelihat foto dan video yang sudah beredar sebelumnya, kayaknya single seat nomor 13B akan ada di paling depan. Tapi nggak masalah sih, karena memang ya jumlah single seat itu terbatas ya. Jadi ya rebut-rebutan, kemarin juga sudah banyak yang terpakai single seatnya, saya dapat jatah di 13 Bravo. Masih mending ya, daripada harus rep. Ada KRL lewat.
masih mending lah ya. Kalau duduk di single seat itu keuntungannya kita lebih leluasa bikin video perjalanannya ya, tidak mengganggu penumpang sebelahnya. DKRL coy. Nah, aduh, masih bau pabrik. Wah, ini dia. Saya duduk di paling depan, Rek. Ini adalah kursi nomor 13 Bravo. Ya. Yeah. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam eksekutif 3 kereta Manahan Tambahan, duduk di kursi nomor 13 Bravo single seat. Kebetulan untuk dari arah Jakarta dapat di paling depan, tapi nggak masalah ya, yang penting single seat. Dan ini adalah kereta eksekutif New Generation, kereta stainless steel generasi yang kedua, terbaru, baru banget. Ini kayaknya produksi terakhir ya, setelah kemarin kemunculan rangkaian Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka. Nah ini, kalau nggak salah hitung, ini adalah trainset yang kelima. Ini adalah kereta eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 2023, urutan yang ke-49. Masih bau pabrik bener. Jadi yang membedakan rangkaian ini dengan rangkaian New Generation yang sebelumnya adalah pemilihan warna ya, baik di sisi eksterior maupun interior. Aduh, ada KRL pula. Ini sebab digangguin KRL coy. Bentar, nunggu KRL-nya lewat ya. Jadi Rek, kalau mungkin kalian sudah melihat ya video atau foto yang beredar sebelumnya, armada ini sebenarnya adalah jatah untuk rangkaian Argo Bromo Anggrek. Di bagian tengah sini, sebelum dikletek seperti ini, ada tulisan Argo Bromo Anggrek ya, khas dengan bunga anggreknya. Warna coraknya juga disesuaikan ya, warnanya pink ungu seperti ini, seperti Argo Bromo Anggrek pada masa kejayaannya. Tapi karena masih satu rangkaian ya, sedangkan Argo Bromo Anggrek itu untuk perjalanannya butuh 2 rangkaian, 1 set lagi masih ada di Inka. Sebelum replacement ke Argo Bromo Anggrek malah dipinjem ya sama Daop 6, jadi kereta Manahan Tambahan. Perdana saya naik Argo Bromo Anggrek Selatan. Kalau di bagian ujung kabin ya sama juga sih sebenarnya. Ini tombol pintu luar, ini tombol pintu dalam, ini adalah ujung kursi nomor besar nomor 13, tempat di mana terdapat toilet. Toiletnya ada 2 seperti biasanya, toilet 1 toilet pria, toilet 2 toilet wanita. Kalau toilet wanita warnanya pink seperti ini, ada baby care desk ya untuk taruh bayi. Kalau interiornya sih ya standar sama aja, nanti kita cek lagi. Dan yang tentunya bikin seru armada New Generation ini adalah pintu penggerak elektrik ya, dan akan menutup secara otomatis. Ini sudah pakai sambungan akordeon ya untuk meminimalkan kebisingan juga. Ya ampun, rangkaian Argo Bromo Anggrek. Aduh, belum mencoba ya si anggreknya, malah udah dipakai sama yang lain duluan. Jadi, sama persis kayak yang cerita yang lalu ya, rangkaian Taksaka, karena baru tiba 1 set di Yogyakarta, belum bisa menggantikan rangkaian Taksaka reguler, makanya malah dipakai sebagai kereta Taksaka tambahan. Itu nggak terlalu jauh ya dari Taksaka reguler ke Taksaka tambahan. Lah ini dari kereta Argo Bromo Anggrek jadi Manahan Tambahan.
Tapi tiketnya habis, cuy. Ini adalah posisi duduk saya di single seat paling depan, yang otomatis saya menghadap langsung ke tembok. Nah, di depan saya ini langsung tembok yang menampilkan Passengers Information Display. PIDS-nya ini adalah yang terbaru sebagaimana di kereta New Generation ya. Jadi melalui PIDS ini, saya bisa melihat posisi saat ini di mana, stasiun berikutnya di mana, suhu di dalam kabin berapa, kecepatan kereta berapa, kemudian juga informasi-informasi lain, salah satunya adalah keterpakaian toilet ya. Kalau nanti indikatornya berwarna merah, berarti toiletnya sedang dipakai. Dan duduk di kursi paling depan, otomatis saya nggak mendapatkan jatah footrest. Tapi untuk Executive New Generation ini, area kakinya cukup lega ya, saya bisa selonjoran bebas tanpa takut kaki saya akan mentok ke tembok. Secara umum fasilitas yang bisa kita nikmati di kereta New Generation Manahan Tambahan atau sebenarnya Armada Argo Bromo Anggrek ini ya sama saja dengan review-review yang sudah saya perlihatkan sebelumnya di kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka ya. Jadi yang benar-benar merupakan pembeda adalah pemilihan warna eksterior yang berwarna pink dan ungu, serta warna kursinya yang ternyata juga berbeda ya. Kalau Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, warnanya biru gelap. Nah, Argo Bromo Manahan Tambahan, rangkaian Argo Bromo Anggrek ini, warnanya merah marun ya, mungkin agak disesuaikan dengan, ya nggak juga ya. Liverynya Argo Dwi Pangga merah, tapi kursinya biru. Nggak tahu, mungkin ini Argo Bromo Anggrek spesial, warnanya merah marun, masih dengan motif batik ya, motif-motif samar batik, baik di kursinya maupun di bagian atas di bawah di bawah rak bagasi juga ada motif batiknya. Kok ngomongnya belibet banget ya hari ini ya. Fasilitas-fasilitas yang lain sama saja. Kita masih bisa menemukan sumber penerangan di bagian atas ya dengan finishing yang lebih cakep ya. Lampu lengkung, lampu hias bagian atas, kemudian ada rak bagasi kabin, kemudian ada beberapa TV yang menggantung selain yang ada di ujung-ujung kabin juga. Kemudian kursinya merupakan jenis reclining seat dilengkapi dengan meja lipat yang berada di bawah sandaran tangan, termasuk adanya footrest meski saya hari ini nggak dapat jatah untuk menikmati footrest ya. Kemudian meja kecil sudah tidak ada, tergantikan fungsinya dengan area di sisi jendela yang lebih luas. Kemudian ada power outlet, colokan listrik yang lebih universal ya, tapi tetap nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada window shade ya. Sekarang di ujung-ujung kabin juga. Sekarang pintunya terbuka. Sekarang di ujung-ujung kabin juga jendela-jendela yang tadinya berkaca film gelap sekarang sudah bening, sudah berroller blind juga, jadi aman. Kemudian seperti biasanya ya, tadi sudah toiletnya ada di salah satu ujung aja, ada 2 toilet pria dan toilet wanita. Diingat-ingat ya guys, pintunya otomatis. Jadi hari ini saya masih menemukan beberapa penumpang yang belum terbiasa dengan pintu otomatis atau pintu berpenggerak elektrik di kereta New Generation ya, jadi masih membuka paksa. Padahal ada tombolnya, ya mungkin perlu pembelajaran lagi ya, perlu edukasi lagi bahwa kereta-kereta New Generation ini pintunya sudah berpenggerak elektrik semi otomatis lah gitu. Selatan, dipersiapkan masuk kereta api Argo Merbang akan dipulangkan ke depo kereta Jakarta Kota. Tepat sesuai jadwal, pukul 11.55 kereta Manahan Tambahan diberangkatkan dari Gambir menuju ke tujuan akhir Solo Balapan, meski nanti saya turun di Yogyakarta ya. Perjalanan akan kita tempuh selama 7,5 jam ya. Tidak seperti kereta-kereta elit lain yang 6 jam, 6,5 jam sudah sampai Jogja, ini 7,5 jam ya. Ya, nggak heran sih, ini adalah kereta tambahan.
Berangkatnya sudah jam makan siang. Bagaimana kalau kita menuju ke kereta restorasi saja? Siapa tahu ada menu yang enak hari ini di Manahan Tambahan. Menuju ke restorasi kita bakalan melalui banyak sekali pintu otomatis. Di belakang eksekutif 5 cuy. Nah, sudah nampak kereta restorasinya. Warna kursinya mirip kayak Argo Dwi Pangga ya. Kalau Argo Lawu sama Taksaka kemarin warnanya kuning krem coklat, ini warnanya biru atau hijau ya. Kayaknya duduk di sini enak ya. Kereta apa barusan? Saat ini saya berada di kereta restorasi Manahan Tambahan rasa Argo Bromo Anggrek ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, warna kursinya lebih ke biru ternyata. Ini agak biru ya. Kalau Argo Dwi Pangga mungkin agak ada rasa-rasa hijaunya, kalau ini lebih ke arah biru. Berbeda juga dengan Argo Lawu dan Taksaka yang krem kuning coklat gitu ya. Jadi benar-benar mungkin masing-masing punya ciri khas ya, dibedakan di kereta restorasinya. Dan saya sudah memesan 1 gelas teh premium ya. Seperti biasanya kalau sedang dalam perjalanan naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ke teh. Masih panas banget coy. Wah, panas dulu dah. Siang dengan yang berhadir. Para senior kereta api Indonesia bersama dan segenap kru yang bertugas sedang mengucapkan selamat datang di kereta api Manahan Tambahan. Dan mengucapkan juga tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Menurut sedang berada dalam kereta api tidak selesai berapa di dalam mekanisme dalam kereta api. Baik di dalam dalam ataupun di bermas kereta selalu dalam perjalanan. Selain sudah membeli teh, saya juga membeli menu makan siang hari ini. Ini udah jam makan siang ya, pas banget pas berangkatnya jam makan siang. Ini adalah satu set menu nasi Bali ya, fresh food. Jadi di sini kita bisa menemukan ada nasi berwarna hijau, ada tumis kacang panjang, suwir ayam, sate lilit khas Bali, ada telur, dan ini adalah sambal favorit saya, sambal kecombrang. Selamat makan siang. Sate lilit. Amazing banget ya. Jadi menu nasi Bali ini menu fresh food. Nggak bawa banyak biasanya ya kereta restorasi itu. Keberangkatan dari Jakarta. Kalau kalian pengen nyobain ini, begitu kereta berangkat, langsung deh ke kereta makan nih. Amazing banget ya. Nasinya hijau lagi. Sambal kecombrang. Sambalnya tuh nggak terlalu pedas, tapi aromatiknya kuat banget. Buat yang suka ya. Ini karena jam makan siang, kereta makan juga rame, makanya tadi begitu berangkat ya, belum lama dari Gambir langsung buru-buru ke kereta restorasi. Oh iya, di kereta Manahan Tambahan ini tidak seperti kereta unggulan yang lain juga ya. Tidak ada live cooking, jadi tidak ada juru masak, tidak ada menu fresh food yang langsung dimasak. Nggak kayak kemarin terakhir naik Anggrek ya, itu kan ada tuh pesan bakmi godok, nah di sini nggak ada. Tapi makan nasi Bali juga enak kok, kenyang. Di setelah makan, rupanya kereta Manahan Tambahan melintas langsung di Bekasi. Seneng sih, keretanya melintas langsung, cuman sayangnya kurang ngebut.
Penumpangnya banyak banget, tapi kita melintas langsung. Seneng ya, feel-nya tuh beda pokoknya kalau melintas Bekasi itu nggak tahu deh, happy banget saya. Kenapa nggak ngebut ya? Udah lah, makan lagi. Ngomong-ngomong soal perjalanan kereta Manahan tambahan, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan ya, satu dari arah Gambir, Jakarta, satu dari arah Solo. Untuk keberangkatan dari Gambir, jadwal keberangkatannya menjelang pukul 12 siang dan rencana tiba di Solo menjelang jam setengah 9 malam ya. Kemudian kembali lagi menuju ke Gambir ya, jadwal keberangkatan dari Solo Balapan menjelang pukul 10 malam dan estimasi tiba di Jakarta itu sekitar pukul 7 pagi kalau nggak salah. Jadi kayaknya ini rangkaian tektokan ya, karena memang cuman ada satu rangkaian ya, transit yang sebenarnya untuk Argo Bromo Anggrek dipinjem dulu sama Manahan tambahan ya. Cuma satu rangkaian, jadi nyampe Solo langsung harus segera kembali ke Jakarta. Bisa-bisanya ya. Sudah jelas ada namanya Argo Bromo Anggrek, dikletek dulu lah, dipinjem daripada nganggur diem sambil nunggu satu rangkaian yang belum datang ya. Siapa tahu ada yang mau gantian pakai kereta restorasi kan, kita kembali aja ke eksekutif 3. Melewati 1, 2, 3, baru 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9, 10, 11. Udah nyampe eksekutif 3 tapi nggak bisa lewat. Nunggu ada Pramwi yang di sana bawa troli. Melihat pemandangan di sebelah kiri dulu ya, sambil menunggu troli restorasinya lewat karena terhalang ya, belum bisa masuk ke dalam kabin, belum bisa duduk di kursi paling depan. Sementara nunggu dulu di sini di bordes. Sebenarnya penumpang dihimbau untuk tetap berada di dalam kabin ya, cuman ya nggak apa-apa deh bentar sambil kayaknya udah lewat belum ya? Belum beres Mbak Praminya, masih jualan. Padahal kursi saya di paling depan, nunggu bisa lewat. Dan karena saya duduk di paling depan, otomatis saya berada di sisi kanan kereta. Jadi nggak bisa lihat papasan. Dan ya, pokoknya video ini mungkin lebih ke review armada dan perjalanan aja ya. Mungkin nggak bisa ketemu sama banyak kereta. Atau mungkin nanti pas di stasiun pemberhentian kali ya. Semoga kita bisa ngeliat kereta ya pas turun. Tapi kalau pas perjalanan gini ya, kalau di kanan ya nggak bisa papasan deh. Di sini banyak tombol ya, tombol pintu, tombol power, tombol AC, auto lamp, AC, manual lamp, power, line indikator, macam-macam. Ini apa lagi ya, nggak tahu. Dan ngomong-ngomong kok di sini ada apa namanya, selimut ya. Mungkin dipakai buat kereta Manahan yang nanti malam ya, karena tektokan. Jadi mungkin selimutnya sudah di-prepare dari sekarang nih. Trolinya udah di paling ujung, bentar lagi lewat. Masih sabar menunggu biar nggak repot lewatnya ya. Oke, Mbak Praminya sudah lewat. Saya mau kembali ke kursi. Loh, ini warna kuningnya nggak menyala semua ya?
Ada yang nyala, ada yang mati nih. Yang kanan nyala, yang kiri mati. Tada! Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Wah, tiba di Cirebon awal 2 menit. Menunggu sampai pintunya terbuka. Wih, itu kereta apa ya? Ngemeng-ngemeng. Kayak... Oh, Cirebon. Nah. Lama cuy. Kereta Manahan Tambahan bertemu dengan Argo Bromo Anggrek ya. Seharusnya yang memakai armada terbaru ini adalah Argo Bromo Anggrek yang itu. Tapi ternyata malah dipakai sama Manahan duluan. Dan ini tadi ya lokomotif dinas C675 Depo Cipinang ya. Lokomotif dinasnya Manahan Tambahan. Manahan Tambahan diberangkatkan dari Cirebon tepat sesuai jadwal ya. Cuman kepikir tadi bagaimana perasaan Argo Bromo Anggrek melihat calon rangkaiannya dipinjam duluan. Kita meninggalkan Argo Cirebon juga ya dari Tegal, yang di Cirebon ini disusul oleh Argo Anggrek. Kemarin videonya kayak gitu kan waktu saya naik Argo Bromo Anggrek juga. Biar si alamnya belajar konsep kayak dogi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, adanya Passengers Information Display di kereta New Generation ini semakin informatif ya. Barusan saya cek posisi kita melintas di stasiun Sindang Laut, dan di peta Cirebon Prupuk ini biasanya kereta-kereta unggulan itu melintas sampai 120 km per jam. Tapi barusan melihat di PIDS kecepatan Manahan Tambahan di angka 90-an nih, 93-94 km per jam. Dan mungkin ini salah satu faktor ya yang membuat durasi perjalanan Jakarta-Jogja mencapai 7,5 jam. Secara pemberhentian kayaknya mirip-mirip kayak kereta Taksaka ya kalau sampai Jogjanya. Tapi Taksaka bisa 6,5 jam, Manahan Tambahan 7,5 jam. Selain karena kecepatan Manahan Tambahan hanya dibatasi sampai 100 km per jam,
durasi singgah di stasiun pemberhentian itu Manahan Tambahan cenderung lebih lama ya. Kalau Taksaka mungkin cuma 2 menit 3 menit. Kalau Taksaka, Manahan Tambahan bisa 5, bahkan nanti di Purwokerto kita akan berhenti cukup lama. Kalian masih ingat nggak ya waktu itu saya naik kereta Taksaka Tambahan ya? Nggak sengaja lihat di aplikasi Akses by KAI. Waktu itu yang muncul di live tracking adalah kereta Borobudur ya. Namanya nama kereta Borobudur. Dan saat ini, saat saya sedang naik kereta Manahan Tambahan, terus ngecek aplikasi Akses by KAI, ternyata nama yang muncul itu bukan Manahan Tambahan ya, tapi adalah kereta Batavia. Jadi mungkin suatu saat ya, kalau tiba-tiba muncul kereta baru namanya kereta Batavia, nggak akan kaget lagi ya, mungkin akan menggunakan jam kereta Manahan Tambahan ini. Kenapa nggak sekalian aja ya dipakai nama Batavia, kan keren gitu ya, jadi kereta yang punya nama baru gitu. Bentar-bentar, ini jadwalnya siapa ini? Ngaco banget ini, Purwokerto jam 3:11. Ini jadwal kereta siapa ini? Oke, jadi kalau kalian ke toilet, pastikan sudah terkunci dengan sempurna ya. Jangan sampai pada saat kalian wiwit di toilet ada yang tiba-tiba menerobos masuk. Dan ini adalah standar toilet di eksekutif new generation ya. Dengan lighting yang bagus, finishing yang modern ya. Tidak seperti finishing marmer atau kayu, ini lebih ke clean, simple. Dan fitur yang paling baru di kereta new generation ini adalah tersedianya foot washer buat cuci kaki atau macam-macam lah ya. Kerannya di sini. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Awal 2 menit cuy, dan kayaknya bakalan ketemu seseorang yang akan naik di Purwokerto nih. Manahan Tambahan akan berhenti cukup lama di stasiun Purwokerto dan bertemu dengan kereta Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon. Kalau nggak salah nih, bakalan ada Bapak Hikari dan Bapak Sepur Express yang akan naik Manahan Tambahan menuju ke Jogja juga. Tapi belum ketemu orangnya ya, di mana kira-kira? Ini adalah keberangkatan Ranggajati. Oh, jadi Serayu akan berangkat lebih dulu ya. Baru di belakangnya nanti si Manahan Tambahan. Mana orangnya? Nah, di balik Ranggajati ini adalah kereta Serayu. Kereta Serayu diberangkatkan menuju ke Jakarta Pasar Senen via Bandung ya.
Seperti biasa juga ya, pengisian air di kereta New Generation ini, petugas nggak perlu manjat-manjat, tinggal colokin aja dari bawah di selang yang itu tuh. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan, jalur 1 dari arah Om. selatan. Segera masuk kereta api Kertanegara. Tujuan akhir Kan, bener kan? Ternyata ngetik. Satu lagi mana? Satu lagi di mana? Ketahuan ya. Kok lewat-lewat aja, mentang-mentang sepuh sombong, aku dilewatin. Bilangnya nggak ngetrip. Jadi newbie ini dilewatin aja, kalau nggak dipanggil nggak mau dia. Nggak mau. Wah, Sama itu loh, ada kereta masuk. yo, Kertanegara ya. Baru saja tiba di stasiun Purwokerto. Ini adalah kereta Kertanegara, keberangkatan stasiun Malang. New image. Cakep ya, New Generation-nya. Kemana saja ini? Tiba-tiba ngomong di sini nih. Aku mau menguasai single seat. Bapak Hikari, selamat duduk di eksekutif 2. Siap. Sama-sama sih ya. Yo. Paling depan juga kan. Iya bener. Yuk. Diberangkatkan kembali dari Purwokerto tepat sesuai jadwal. Meninggalkan kereta Joglo Semarkerto di sisi kanan kereta tadi ya. Kita nunggunya di Purwokerto hampir mungkin 12 menitan kali ya. Karena Serayu harus jalan duluan. For those of you who will end your trip at Korea Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Kenapa ya speaker di kereta New Generation ini agak sember-sember, suaranya amazing sekali, mana di style volumenya kenceng. Jadi aduh kayak nyakitin kuping gitu loh. Selamat datang di Korea. Kita datang awal 4 menit. Seluruh penumpang kereta
Bertemu lagi dengan kereta Serayu yang tadi kita jumpa di stasiun Purwokerto ya, jalan duluan. Akhirnya ketemu lagi di Kroya. Karena Serayu berhenti lama di sini ya untuk tukar posisi lokomotif ya. Tadi di depan di sana harus pindah ke sana menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Naik inilah. Dari Jogjanya loh. Hah, dari Jogjanya? Oh, udah kemarin aku nggak bikin konten ke Jakartanya. Luar biasa. Luar binahong. Muncul aja di kereta Anggrek Selatan ini. Anggrek Selatan. Gimana rasanya Anggrek Selatan? Ya kayak new generation aja biasa. Cuman special livery-nya warnanya berbeda, kursinya warnanya berbeda. Belum jalan. Iya, tertutup ternyata. Tutup woi. Silakan kehormatan untuk menutup. Bentar, sampai besok. Mah? Beneran dong nggak nutup? Silakan, Om. Tolong ditutupkan. Nah, ini ada. Enggak ini. Iya, tutup aja. Oh, wes. Sendiri kan? Nggak perlu pencet. Kembali ke kereta restorasi, tapi kali ini bersama sepuh-sepuh relpen. Ada yang makan bakmi, ada yang upacara minum teh. Tapi karena tadi siang saya sudah upacara minum teh, kali ini saya minjem cokotamnya Mas Karda dulu ya. Mas, minjem Mas, biar nggak upacara minum teh 2 kali. Biasanya kopi hitam sih, tapi sekarang cokotamnya jarang-jarang sih saya beli coklat. Wah, di sebelah sana ada samsat. Ini sudah jam segini, tapi kereta makan juga masih laris ternyata ya. Berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kita kayaknya datang lebih awal 2 menit. Saat ini kita singgah di stasiun Kebumen. Singgahnya dijadwalkan 2 menit saja, tapi kita datang lebih awal 2 menit. Bertemu dengan kereta Logawa. Keberangkatan Jember, tujuan akhir Purwokerto. Ting tong, ting tong, ting tong. Iya, agak lama tadi juga ya. Oh, Logawanya juga langsung jalan. Tolong ditutup. Lama ya dari tadi juga. Tutup aja ya. Tutup aja demi keamanan. Udah kencang loh ini, tapi belum nutup. Oke, sip. Langsung kedap suara. Yuk. Karena sininya juga ditutup. Ada apa jenenge? Pintu bordes. Akordeon ya. Ya, pintu Sambungan pintu akordeon. otomatis. Karena biasanya kalau di eksekutif yang lama kan dia manual, Ya. tapi kadang udah ditutup karena males. Yoi, bener. Mari kita kembali ke eksekutif 3. Bordesnya agak berbeda. Sampai jumpa, Om. Menuju ke eksekutif 3. Bawaannya banyak. Punya saya. Sengaja. Sengaja. Udah
baru eksekutif 4. Adem di sini. Seneng ya mainan pintu. Bukain spoonnya ini loh. Walah. Nah, nyampe lah di eksekutif 3. Tuh kan, tidak sedingin eksekutif 4 ya? Iya kan? Eksekutif 4 tadi adem banget. Susunya 19. Tahu dah. Nggak kurang akurat ya. Mungkin ya. Ya wis, selamat kembali. Dadah. Ya, oke. Di PIDS-nya tertera suhu 19 derajat, 20 derajat ya, tapi suhu realitanya di dalam kabin tidak sedingin itu. Ini udah jam 6 lebih dan sisa perjalanan mungkin sekitar 1 jam ke depan sampai Jogja. Akan kita nikmati gelap-gelapan. Sekarang juga di luar sudah mulai remang-remang ya. Tapi tadi lumayan masih sempat melihat pemandangan sunset, cakep banget. Ya, bentar lagi nggak bisa lihat pemandangan. Tapi untungnya tinggal sejam lagi sih perjalanan kita naik Manahan Tambahan hari ini. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Kuto Harjo. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Lambat. Lebih cepat 2 menitan. Itu kereta apa ya? Sawunggalih kah? Kita tiba di Kuto Harjo. Kereta Manahan Tambahan tiba di stasiun Kuto Harjo. Akhir perjalanan daerah operasi 5 ya di lintas ini. Bertemu dengan kereta api Senja Utama Yogya. Tujuan Jakarta Pasar Senen. Oh iya bener, ini adalah Sawunggalih. Sama-sama tujuan Pasar Senen juga ya, sama kayak Senja Utama Jogja. Mungkin tinggal beberapa menit lagi ya sebelum kereta Manahan Tambahan tiba di stasiun Yogyakarta ya. Saya harus mengakhiri perjalanan di Jogja ya, meskipun keretanya masih berlanjut sampai ke Solo Balapan. Nyampe Solonya udah malam sih, nanti kemalaman lagi sih nyampe Jogjanya. Apa ini? Kenapa tiba-tiba di setel kayak gini? Oke, habis digangguin ya. Jadi untuk bisa menikmati 1 kali perjalanan naik kereta Manahan Tambahan ini, kalian harus merogoh kocek yang lumayan ya. Kereta eksekutif jalur gendut Jakarta Jogja Solo, mulai dari harga terendah 400. Ada cek sound pula ini. Harganya dibuka mulai dari 440 subkelas terendah sampai dengan subkelas tertinggi yang kemarin sempat bikin ramai ya, subkelas AD. Harga Manahan Tambahan ini mencapai 840. Untuk harga Jakarta Jogja ya mungkin kalau masih 400-an sampai ya paling tinggi 600-an itu mungkin masih masuk akal lah ya. Tapi kalau udah sampai 800 itu mungkin kalau udah yang kalau nggak terpaksa banget kayaknya masih mikir-mikir ya harga segitu. Dan secara jadwal mungkin ya kalau dibilang terlalu siang ya memang mungkin terlalu siang ya, tapi kalau harus dimajukan itu mungkin takutnya berhimpitan dengan Manahan reguler. Jadi ya sudahlah berangkat siang, nyampe Jogjanya jam 7 ya, belum terlalu malam sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kecepatan kereta ini bisa dimaksimalkan ya sampai 120 mungkin nyampe Jogjanya bisa sekitaran jam 6 tuh. Tapi karena terbatas sampai 100 km per jam, jadilah 7,5 jam Jakarta-Yogyakarta. Terus kemudian mengenai armada ya, eksekutif 3 hari ini secara kekedapan suara, ya tentu
sama dengan new generation yang lain yang lebih baik pastinya dengan generasi yang sebelumnya. Kalau suspensi di eksekutif 3 hari ini agak sedikit kerasa guncangannya ya, atau mungkin karena saya ada di atas roda banget ya, tapi biasanya juga nggak yang kayak gini sih. New generation yang lain kayaknya ada yang lebih halus dari ini. Kemudian apalagi pengaturan suhu. Nah, secara sistem sih suhunya ya yang tertampil di PIDS itu 18, 19, 20, tapi realitanya tidak sedingin itu ya. Dan tadi sempat menelusuri di eksekutif lain, tadi kayak di eksekutif 4 itu ternyata lebih dingin. Saya rasakan lebih dingin dibandingkan di eksekutif 3. Kayaknya itu aja sih, fasilitas yang lain sama, kenyamanan sama ya. Dan mungkin kalau kalian melihat warna kursinya new generation calon Argo Bromo Anggrek ini mungkin teringat dengan kursi panoramik ya, warnanya mirip. Tapi sebenarnya bentukan dan bahan cover seatnya itu berbeda. Kalau panoramik yang dulu pernah saya naiki di Argo Muria itu bahan cover kemudian bentuknya lebih mengadopsi ke eksekutif generasi yang pertama. Kalau yang ini ya secara bentukan dan bahan covernya ya sebagaimana new generation yang lain ya, cuman memang bener-bener berbeda warnanya dibandingkan di Taksaka atau Argo Dwi Bangga Argo Lawu. Dan apakah kira-kira dengan hadirnya warna kursi dan bentukan kursi seperti ini panoramik menjadi tidak worth ya kursinya? Apakah kira-kira bisa di-upgrade lagi tuh kursinya panoramik? Jadi berasa levelingnya tuh berbeda gitu loh. Naik panoramik kursinya pasti harusnya lebih wah gitu. Dan apalagi ya? Udah ya kayaknya. Ya harapannya semoga kereta ini, armada ini bisa dirawat dengan baik ya. Terutama mengenai pintu elektrik, pintu otomatiknya itu. Karena hari ini saya mendapati masih ada beberapa penumpang yang belum paham kalau sudah pakai tombol ya, jadi masih dibuka paksa ya. Semoga tidak sampai bikin rusak pintu otomatiknya ya, dan semoga dengan menonton video ini bisa menjadi edukasi juga buat calon pengguna kereta dengan armada new generation. Ini kayaknya udah menjelang ketibaan ya di Yogyakarta. Tadi sudah Kuto Arjo dan pemberhentian selanjutnya Jogja, nanti masih ada Klaten dan seterusnya sampai Solo Balapan. Artinya saya harus bersiap turun dan kita akan segera tiba di Yogyakarta. Sudah ada dingung-dingung. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda, Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. On time. Waduh, Yogyakarta berhias ya tahun baru Imlek. Terima kasih kereta Manahan Rasa Argo Bromo Anggrek. Selamat datang di Yogyakarta. Situasi terkini ya di stasiun Yogyakarta di kedatangan Manahan tambahan. Penumpangnya buah tenan rek. Jogja lo yang datang dan yang mau naik kereta banyak. Dan dengan tibanya kereta Manahan tambahan di Yogyakarta, keretanya masih lanjut sampai Solo. Maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan seperjalanan. Bapak Ikari Train, ada Bapak Sepur Express yang juga lagi closing. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!